pagi adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Wah, puji Tuhan ya kalau semuanya sehat-sehat, luar biasa dan baik. Nah adik-adik, pada saat ini kita mau datang bersama-sama untuk memuji, menyembah, dan nanti mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa bersama-sama dahulu yuk. Mari kita lipat tangan kita, tutup mata kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi yang cerah yang telah Engkau berikan. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Kiranya Bapa, Kau berkati kami, Kau berkati ibadah ini agar menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wah, bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Semuanya merasa bahagia? Ada yang sedih? Atau ada yang sedang marah? Wah, kalau begitu kita mau bersama-sama angkat pujian ini yuk. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Kita tuju Tuhan kita ya. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita akan pujinya sekali lagi ya jadi. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Siapa Tuhan kita? Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari kita bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, katakan kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali katakan tiada yang dapat. Tiada yang dapat memisahkan kita. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Nah, adik-adik, kini tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita. Kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, tadi kami sudah memuji dan menyembah nama-Mu. Kiranya pujian dan penyembahan yang kami naikkan bisa menyenangkan hati Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami agar kami bisa menjadi anak yang baik, duduk dengar-dengaran mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yes. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang ketekunan atau tekun. Siapa yang tahu tekun atau ketekunan itu apa ya artinya?
sebelum kita pelajari bersama-sama, kita mau nonton dulu yuk satu tokoh cerita Alkitab yang dari dia kita akan belajar tentang ketekunan. Yuk kita tonton bersama-sama. Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Bertanyalah Yakub kepada mereka, "Saudara-saudara, dari manakah kamu ini? Kenalkah kamu Laban, cucu Nahor? Selamatkah ia?" Jawab mereka, "Kami kenal. Selamat. Kami ini dari Haran. Lihat, itu datang anaknya perempuan, Rahel, dengan kambing dombanya." Datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban saudara ibunya, serta kambing domba Laban, lalu kata Yakub, "Berilah minum kambing dombamu itu, kemudian pergilah menggembalakannya lagi." Ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yakub menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, "Sesungguhnya engkau saudara sedaging dengan aku." Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea, tidak berseri matanya, dan yang lebih muda namanya Rahel, elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea, anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya.
asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya itu menjadi istrinya. Malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Adapun anak-anak lelaki Yakub 12 orang jumlahnya. Ialah Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad dan Asher, Isakar dan Zebulon, Yusuf dan Benyamin. Seorang anak perempuan Dina. Adik-adik, siapa yang sudah menonton video yang kakak Putri berikan? Nah, itu adalah kisah tentang Yakub dan Rahel. Rahel adalah anak dari Laban pamannya Yakub. Nah, Yakub ingin sekali menikahi Rahel, tetapi untuk dapat menikahi Rahel, Yakub harus bekerja selama 7 tahun di rumah pamannya, yaitu Laban. Wah, setelah itu Yakub bekerja selama 7 tahun di rumah pamannya. Tetapi setelah 7 tahun, ternyata Yakub masih belum bisa menikahi Rahel adik-adik. Yakub masih harus menikahi kakaknya, yaitu Lea. Nah, setelah itu ternyata Yakub harus bekerja lagi selama 7 tahun. Jadi 7 tahun ditambah 7 tahun, berarti totalnya ada berapa? 14 tahun. Baru setelah 14 tahun Yakub dapat menikahi Rahel. Selama 14 tahun itu Yakub bekerja di rumah pamannya, yaitu Laban. Yakub bekerja dengan sungguh-sungguh untuk meraih apa yang Yakub inginkan, yaitu menikahi Rahel. Yakub bekerja dengan tekun, Yakub bekerja dengan sukacita, sehingga 14 tahun itu tidak terasa seperti 14 tahun adik-adik, tapi terasa hanya sebentar. Wah, padahal 14 tahun itu lama sekali adik-adik. Nah, adik-adik, kita mau belajar kisah dari Yakub. Kita mau sama-sama belajar seperti Yakub yang tekun mengerjakan sesuatu untuk meraih yang dia inginkan. Nah, adik-adik, siapa di sini yang punya cita-cita? Atau siapa yang ingin sukses? Tidak deh. Yang mempunyai cita-cita, siapa yang mempunyai cita-cita? Pasti semuanya mempunyai cita-cita ya adik-adik. Ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi insinyur, ada yang mau jadi polisi, atau mungkin jadi guru, atau mungkin jadi pilot. Nah, apapun cita-cita adik-adik, apapun mimpi adik-adik, kakak Putri mau mengajak adik-adik untuk meraih cita-cita dan mimpi adik-adik dengan belajar yang tekun. Nah, sebelumnya siapa yang tahu arti dari tekun itu apa sih adik-adik? Ya, tekun itu artinya bekerja keras dan bersungguh-sungguh. Nah, adik-adik semuanya di sini kan semuanya sekolah ya adik-adik ya. Nah, kakak Putri mau mengajak adik-adik untuk bertekun pada saat belajar di sekolah, untuk bersungguh-sungguh, tidak malas, tidak mengeluh saat belajar dengan sukacita. Tidak hanya saat belajar saja sih adik-adik, tapi melakukan segala sesuatunya harus dengan tekun dan harus dengan sukacita. Ya adik-adik, agar hasilnya maksimal, agar cita-cita atau mimpi adik-adik dapat tercapai. Nah adik-adik, bukan hanya bertekun di sekolah, kakak Putri juga mau ajak adik-adik untuk bertekun dan bersungguh-sungguh pada saat berdoa ya adik-adik. Nah, siapa yang saat ini mau belajar untuk bertekun, untuk menjadi anak yang tekun? Boleh angkat tangannya dua-duanya? Ya, oke nih adik-adik. Nah, sekarang kita mau belajar bersama-sama untuk menjadi anak yang tekun ya. Yuk kita bersatu dalam doa. Tutup matanya, lipat tangannya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada siang hari ini kami sudah mendengarkan cerita dari Yakub.
Tuhan, ajar kami agar kami bisa seperti Yakub yang mau bekerja dengan sungguh-sungguh, yang mau melakukan sesuatu dengan tekun. Kami juga anak-anak-Mu ingin menjadi anak yang tekun, anak yang bersungguh-sungguh melakukan segala sesuatu, terlebih lagi bertekun dan bersungguh-sungguh dalam berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sekiranya tadi pada saat ibadah mungkin ada sikap hati dan pikiran kami yang mendukakan hati-Mu, kami meminta ampun. Kami serahkan Bapa seminggu ke depan di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yes. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Sehat-sehat semuanya ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.